Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini seperti biasa kita akan membahas penyembuhan diabetes tanpa obat. Dan kali ini ada juga yang bertanya, Ibu, bagaimana dengan kopi? Bolehkah saya minum kopi? Sebelum saya jawab, teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Lalu tekan tombol lonceng biar kalian senantiasa bisa mengikuti video-video saya selanjutnya yang insya Allah bermanfaat bagi kalian semuanya yang ingin sembuh dari diabetes. Dan maaf ya teman-teman ya, ini ada suara-suara mengaji karena rumah saya ini memang dekat masjid dan ini menjelang zuhur ya, jadi ini udah siang. Tapi saya bikin kopi lagi, tapi karena nggak ada gulanya jadi insya Allah aman. Jadi teman-teman, kita akan membahas kopi dulu ya. Jadi kopi itu sebenarnya mengandung apa aja sih? Kok katanya bagus? Jadi kopi ternyata bisa melindungi seseorang dari penyakit jantung. Tapi jangan pakai gula, jangan pakai susu ya teman-teman ya. Kita bikin sendiri dari kopi murni. Nah, itu kandungan kaliumnya itu bisa melindungi kesehatan jantung. Melindungi dari sakit jantung atau masalah-masalah jantung. Meskipun demikian, manfaat kopi untuk menjaga kesehatan jantung dan melindungi jantung dari penyakit ini masih belum didukung oleh penelitian. Kemudian kopi juga bisa loh melangsingkan tubuh, karena dengan minum kopi kita itu akan nafsu makan kita itu akan reda gitu loh. Jadi bagi Anda yang suka makan terus doyan makan terus, nah itu sebaiknya minum kopi aja, nanti langsung perut kita tuh kenyang. Terus dia juga bisa mempercepat metabolisme ya, dan membantu proses pembakaran lemak dalam tubuh. Tapi kopi nggak boleh ya buat orang yang darah tinggi, kemudian penyakit tiroid, tensi yang tinggi itu nggak boleh. Itu justru berbahaya ya, harus konsultasi dulu dengan dokter. Terus kopi juga bisa dipercaya untuk mengurangi resiko depresi dan gangguan fungsi otak. Bahkan Alzheimer itu juga bisa bagus dibantu dengan minum kopi. Itu akan daya pikir otak itu akan bertambah gitu loh, menambah kecerdasan. Kemudian kopi juga bisa membantu kesehatan otak sehingga mencegah penyakit jantung, demensia, dan stroke. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, meminum setidaknya 4 cangkir kopi itu bisa menurunkan resiko terkena depresi. Jadi kan memang kopi itu bikin kita bahagia gitu ya, seperti semangat gitu kan. Nah itu orang yang depresi itu memang boleh minum kopi, tapi ya jangan pakai gula lah ya. Kalau Anda itu ada diabetes, ada masalah dengan jantung, itu jangan pakai gula. Untuk orang yang ginjal bermasalah gimana Bu? Nah itu nggak boleh, karena kopi juga mengandung natrium, kemudian kalium. Jadi untuk orang yang sudah bermasalah dengan ginjalnya itu sebaiknya tidak minum kopi. Dan kabar baiknya lagi, kopi juga bisa mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2. Jurnal yang dilakukan sebuah universitas ternama menyatakan bahwa orang yang mengkonsumsi kopi lebih dari secangkir tiap hari selama 4 tahun memiliki resiko terkena diabetes tipe 2 lebih rendah sebesar 11%. Namun ini juga perlu penelitian lebih jauh ya. Tapi memang kopi tidak membuat gula darah naik ya teman-teman ya. Yang penting jangan kasih gula aja. Pertama memang kita nggak suka ya, kok nggak enak gitu, pahit. Nah kalau saya habis makan kue yang manis
terus saya minum kopi tawar, jadi seimbang gitu loh, jadi enak. Sudah ya. Nah, sudah ya jawaban untuk kopi sudah. Sekarang mari kita bahas makan siang hari ini. Mau makan apa, Bu? Sebentar ya, saya mau minum kopi dulu ya teman-teman ya. Bismillah. Enak kok, nggak pakai gula juga. Oke teman-teman, kita mau menghitung karbohidrat siang ini. Yang untuk makan siang menunya apa aja. Kebetulan ini kalau saya lagi kepengen sambel ya, jadi memang nih jadi ini sangat sederhana, ngirit ya. Oh iya, kebetulan tanggal tua juga kali ya. Tapi enggak juga sih, karena ayam sekarang itu murah ya kan. Ayam itu setengah kilo 20.000, itu banyak banget. Jadi kalau saya bilang ikan asin sama ayam tuh sama aja harganya. Nah hari ini teman-teman, saya mau ini kemangi 1 mangkok. Ini nggak saya timbang ya, karena kemangi itu aman, nggak usah dihitung karbonya karena dia mengandung serat tinggi dan antioksidannya itu sangat bagus. Selalu saya sering banget makan kemangi karena kemangi ini mengandung vitamin C. Jadi untuk kehalusan kulit, untuk kesehatan mata juga. Ini dilalap mentah kalau saya ya. Kalau sudah direbus ya vitamin C-nya jadi larut gitu. Oh iya, jadi kenapa kopi ternyata bagus untuk kesehatan? Karena dia itu mengandung antioksidan tinggi dan beberapa nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin B2, asam pantotenat, vitamin B5, mangan, kalium, natrium, magnesium, itu yang untuk membantu menurunkan gula ya, dan niacin, vitamin B3. Nah itulah teman-teman, jadi ternyata kopi itu bagus ya, asal tidak pakai gula dan susu. Kenapa? Karena kalau ditambah susu ataupun gula, nah bisa membuat kafeinnya itu tambah tinggi gitu. Oke sudah ya. Sekarang kita bahas makan siang sebaiknya apa ya. Oke, ini aja ya teman-teman ya. Ini tempe, ini kira-kira 100 gram. Tempe 100 gram itu kita hitung ya sekarang karbonya. Jadi kita pilih makanan yang karbonya rendah, karena karbo itu nanti setelah kita makan di dalam tubuh itu, karbohidrat itu akan berubah menjadi gula 100%. Sedangkan orang yang sudah diabetes itu tidak boleh konsumsi gula banyak-banyak karena di tubuhnya itu sudah banjir gula, sudah resisten insulin, sudah menolak kerjanya insulin. Jadi jangan dimasukin gula-gula lagi dari luar. Batasnya hanya 20 gram saja ya. Itu kalau diet dari Zuma Herbal kayak gitu. Keto juga sama kayak gitu ya, tapi juga ada yang nggak segitu. Tapi kalau saya membimbing pasien-pasien saya itu semua saya batasi. Bagi yang gulanya masih tinggi itu cukup 20 gram aja sehari. Nah 20 gram sehari karbohidrat itu terdiri dari apa saja. Kalau kita makan nasi sepiring itu sudah 26. Nasi sepiring maksudnya 100 gram ya, bukan sepiring ya teman-teman ya. Kalau sepiring itu 200 gram, itu gulanya sudah 56. Tinggi banget karbohidratnya. Makanya itu disarankan di sini ya nggak usah nasinya diganti makanan-makanan lain yang lebih rendah karbonya. Seperti contohnya ini tempe ini 100 gramnya ini 9, karbohidratnya 9. Sedangkan nasi 100 gram itu karbohidratnya 26 gram. Tuh, ya kan tinggi banget. Nah, tempe juga dibatasi ya, hanya 100 gram saja. Misalnya kalian makan tempe 200 gram, ya jadi berarti 18 gram dong. Padahal sehari batasnya hanya 20 gram. Ini kan nanti dibagi untuk seharian itu hanya 20 gram ya teman-teman ya. Jadi ini makan siang ini tempe 100 gram, ini karbohidratnya udah 9 gram. Dan ini kemangi nggak saya hitung karena dia mengandung serat tinggi. Jadi serat itu bisa membantu menghalangi penyerapan gula ya.
Kemudian supaya kenyang, kita tambahin makanan yang sangat aman karbohidratnya, yaitu telur. Telur ini satu biji itu hanya 0,5 gram. Kalau besar itu 0,6. Jadi kalau ini telur ini 3 butir itu hanya 1,5 gram karbonya. Berarti ini jumlahnya berapa? Ini 9 ditambah 1,5 berarti 10,5 gram ya. Ini untuk makan siang. Misalnya mau dimasak, silahkan mau masak apa saja. Ya tentu saja ini dimasak ya. Kalau tempe nggak dimasak mungkin jarang orang yang doyan ya. Tapi memang ada juga sih orang yang suka makan tempe mentah, katanya lebih bagus lagi itu ya. Tapi ya mungkin jarang-jarang kali ya. Kayaknya nggak enak lah ya. Nah, jadi ini mau digoreng boleh, ditumis-tumis boleh, mau direbus tok atau dibikin apa itu, kalau di Surabaya itu ada ya, tempe direbus dengan air kemudian dikasih bumbu, daun bawang, kemudian gula, garam, lengkuas kayak sayur asem gitu. Itu enak banget loh teman-teman. Airnya sedikit aja nyemak-nyemak gitu, dikasih daun bawang. Itu enak banget, cobain aja. Seger ya, terus pakai sambal, boleh sambal ya. Nah ini ya contohnya ya teman-teman ya. Misalnya makan sore ya gini lagi boleh, atau diganti lagi. Ini diganti ayam misalnya. Ayam misalnya boleh pakai 200 gram. Itu karbonnya itu masih 0 loh teman-teman, ayam itu. Jadi kalau hewani itu sangat rendah karbo ya. Jadi ingat-ingat itu, kalau kalian lapar, orang diabetes lapar, itu makannya hewani aja. Makanya saya itu sering banget bikin bakso yang bikinan sendiri, kemudian saya taruh di kulkas. Nanti kalau saya lapar, saya nyamilnya bakso itu. Mau digoreng atau direbus gitu, kita bikin aja 1 kilo. Kasih telur putih, telurnya kasih 3 atau 4. Jadi kan kenyal tuh, kasih baking powder. Udah, terus dimasukin di kulkas tapi direbus dulu ya biar mateng. Sewaktu-waktu kita pengen nyamil itu aja digoreng tipis-tipis, dijadikan keripik bakso juga bisa kan. Nah itu rendah ya teman-teman ya. Jadi kenapa harus rendah? Karena kita ini dalam penyembuhan diabetes tanpa obat. Terus bagaimana dengan kasus-kasus yang diabetes yang ada seperti kayak gagal ginjal, kayak kanker itu? Nah itu saya sarankan ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Nanti dibimbing makan pagi siang sore apa aja yang aman, dan insya Allah pasti bisa menyembuhkan penyakit Anda itu. Kalau untuk diet apa itu, diet untuk menyembuhkan diabetes aja, itu kalian bisa mengikuti video saya ya. Tapi dengan catatan Anda tidak punya komplikasi ginjal atau yang lain-lain. Kalau Anda punya komplikasi, kebanyakan memang sudah komplikasi yang ikut di saya itu. Ada yang matanya sudah burem, ada yang hipertiroid, ada yang kanker, ada yang gejala jantung. Itu pada yang ikut diet mentoring, karena mereka itu sudah divonis gak bisa sembuh. Jadi daripada nanti ada apa ya udahlah, nekat mereka itu berani. Tapi kenapa Anda harus menunggu parah? Kalau Anda sekarang pun belum punya komplikasi, saya sarankan mulai sekarang Anda ikut diet mentoring, supaya Anda tidak jadi parah dan tidak jadi sakit yang mengerikan tersebut gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa.